Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Mobil ini sekarang sudah naik dashboardnya, dan ini masih kita terus lanjutkan proses pemasangan perintilan atau komponen-komponen yang ada di dashboard dan lain-lainnya. Prosesnya terus berjalan. Ini terus kita kejar supaya cepat selesai, dan pemiliknya juga sudah tidak sabar sepertinya, pengen cepat lihat mobilnya seperti apa hasilnya gitu ya. Walaupun tidak keseluruhan diperbaiki, namun difokuskan untuk fungsionalnya. Yang penting mobil ini bisa jalan dulu, bisa normal untuk pengapian, untuk mesin, untuk kaki-kaki, power steering, dan beberapa elektrikal yang memang inti untuk mobil ini. Karena mobilnya versi manual, jadi tidak begitu riskan ya ketika tidak keseluruhan diperbaiki. Ini sedang memasang EPS-nya setelah dashboard dan kabel-kabelnya sudah terpasang. Nanti yang lainnya kemungkinan hanya fokus untuk urusan lampu, power window, AC, dan beberapa hal yang penting untuk mobil ini bisa dipakai jalan. Oke, kita ikuti saja videonya sampai nanti terakit seperti apa. Ini akan terus dilanjutkan, namun ada beberapa hal yang akhirnya tidak dilakukan penggantian atau perbaikan karena harus menyesuaikan dengan budget. Contohnya ini head unit saat ini minta jangan diganti dulu. Terus MID ini multifunction displaynya yang tengah. Terus mungkin nanti modul ini RCM, modul airbagnya juga belum diganti dulu karena mobil ini kan manual ya, jadi tidak begitu banyak pengaruhnya ketika ini nggak diaktifkan dulu. Terus MID juga karena tidak perlu banyak informasi yang dibutuhkan katanya. Yang penting mobil ini bisa jalan dulu sementara. Nanti berikutnya akan menyusul untuk tambahan-tambahannya kalau budgetnya sudah ada gitu ya. Yang jelas yang pengen banget difungsikan AC. Ini panelnya sudah kita ganti secondan karena yang punyanya mobil ini sudah tidak berfungsi sama sekali. Ini panelnya. Ini udah rusak ya, jadi nggak bisa dipakai. Kita cariin secondan ini. Terus saklar lampunya juga udah diganti itu. Terus ini motor blowernya juga macet. Ini diganti juga karena udah masuk air ke dalam dinamonya ya. Yang lain lagi nanti apa namanya akan dilanjutkan. Intinya hanya fungsionalnya dulu yang harus diutamakan. Bisa hidup, AC nyala, power window nyala, terus mesin nggak ada problem. Speedometer ini penting ya, jadi kayaknya ini harus dilakukan perbaikan atau penggantian nanti. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan cuplikan kemarin membahas bagaimana kinerjanya kunci kontak untuk mobil ini. Mobil yang sudah menggunakan keyless ya, sudah pakai tombol start stop seperti itu. Ini
kunci ini sebenarnya adalah pengirim sinyal. Di dalamnya sini ada transponder yang dimana transponder tersebut memiliki sinyal tertentu yang nantinya bisa diterima oleh ring area ini atau steering lock ini. Dia tergabung di sini ya. Ini sebenarnya bahannya dari kuningan, tembaga, dan dia bisa menerima sinyal dari kunci kontak ini. Makanya di dalamnya kan ada baterainya ya, supaya dia tetap aktif. Dan juga ketika dia di remote, dipencet remote-nya ini, dia akan memberikan sinyal ke sini dan diterima oleh receiver-nya ini untuk mengaktifkan fungsi sesuai remote tersebut. Misalnya ini buka dan tutup, dia akan memerintahkan dari sinyal yang diterima ini ke sistem BCM di sana, body control module yang di dalam ya. Oke, bagaimana cara kerjanya? Ini adalah alat atau pengirim sinyal yang memberikan kode sesuai dengan coding data yang sudah terinstall di mobil ini. Setiap kunci kontak memiliki kode yang berbeda-beda untuk diterjemahkan. Mungkin kalau secara gelombangnya akan sama, namun rangkaian kode yang ada di sini, kode immobilizer-nya itu pasti akan beda-beda. Karena kalau tidak dibedakan, nanti kunci kontak ini ketika dipencet di sekitar mobil yang mirip, nanti akan ikut aktif mobil yang lain ya. Makanya dia selalu berbeda-beda, nggak akan mungkin sama, kecuali memang cloningan gitu ya. Ketika kunci ini dibawa mendekati mobil ini, dia udah otomatis akan mengirimkan gelombang ke ring area atau ke steering lock ini, sehingga mobil ini sudah seolah-olah terbuka secara kodenya atau kuncinya layar. Kalau di HP itu sudah terdeteksi bahwa dibuka dengan benar gitu ya. Makanya ketika kita hanya mengantongi kunci ini, mobil ini bisa langsung kita aktifkan, dipencet. Ketika kita mendekati pintunya juga langsung bisa ngunci melalui gagang pintunya. Namun kalau jarak kuncinya ini terlalu jauh, ini juga tidak bisa dibaca oleh si penerima sinyal ini, karena ini gelombangnya akan ada batasan jaraknya ya. Itu jadi harus dekat. Dan juga kalau terlalu jauh, di sana juga akan muncul. Ketika kita pencet sini, sana akan muncul key not detected kayak gitu ya. Nah, makanya usahakan baterai remote ini akan terus ada atau harus selalu dalam kondisi setrumnya ada, supaya bisa diterima gelombangnya dengan baik oleh si receiver ini, supaya responsif juga gitu ya. Terkadang kalau baterainya udah mulai lemah juga tidak bisa mengunci atau membuka pintu ini dengan cepat, atau kadang-kadang malah nggak connect sama sekali itu kalau baterainya sudah mulai lemah gitu ya. Kira-kira fungsinya seperti itu untuk kunci kontak model keyless, atau bagaimana cara kerja kunci kontak ini untuk mobil tipe keyless. Masih banyak hal lain juga yang sebenarnya yang harus kita bahas sedikit-sedikit nanti ya, supaya menjadi tambahan pengetahuan buat pengguna mobil ini. Nanti pelan-pelan saya akan bagikan sedikit-sedikit fungsinya. Oke, prosesnya akan berlanjut terus sampai nanti mobil ini selesai seperti apa, karena masih banyak hal juga yang harus dirapihkan atau dibersihkan
atau dilumasi, mengingat begitu banyak karat-karat yang terjadi ya kemarin. Yang penting ini beberapa fungsi sudah mulai bekerja lagi. Nah, ini untuk EPS nya ya sudah terpasang. Terus ini yang kemarin karatan nggak karuan tuh, sekarang sudah kinclong begitu ya. Ini untuk housing evaporatornya juga sudah terpasang. Ini yang tadinya udah macet, sekarang udah bisa gerak lagi. Nih, udah main lagi. Ini untuk perpindahan gigi, tuas persneling. Kita lanjut lagi, pemasangan demi pemasangan sudah dilakukan pelan-pelan. Kita akan lihat, sudah ada tanda-tanda kehidupan lagi ya. Ini speedometernya diganti, walaupun nggak sempurna tapi ini normal, udah bisa nyala indikatornya. Tuas persneling sudah, konsol, handbrake. Ini lekternya juga kemarin diganti ya, yang lama nih bekasnya. Kita lanjut lakukan perbaikan atau penggantian dulu, berhubung budgetnya terbatas. Tapi paling tidak mobil ini sudah bisa berfungsi lagi, sudah bisa hidup kembali. Yang tadinya jogrok segitu lamanya ya, sekarang sudah ada nyawanya lagi, sudah bisa nyala. Indikatornya untuk airbag memang sengaja belum diganti dulu RCM nya, tapi indikator yang lain sudah clear, nggak ada muncul ya. Tuas persnelingnya sudah pulen lagi, sudah main. Ini cover karetnya juga belum dulu. Display tengah masih mati, sengaja nunggu nanti gantian. Oke ya, tugasnya sudah rampung untuk saat ini, sudah selesai untuk tahap pertama istilahnya, karena nanti akan dilanjut ngumpul-ngumpulin dulu. Kita lihat nanti video tes jalannya bagaimana. Ketol juga. Iya. Kalau macet mungkin nanti nunggu dulu kali baru saya nanti dah yang tes. Siap. Udah sama Mas Dwi kan udah dites kan ketol. Iya. Tanjakan curam juga udah tak tes Om, di tanjakan curam biar pas, biar yakin lah. Kita tes ketol. Gerbang tol Limo. Kita sudah di dalam tol.
Gimana om rasanya om? Rasanya kayak bawa mobil baru nih. Oh yang baru. Mobil selain Jepang. Saya coba lihat referensi dulu dari YouTube. Nah, saya lihat ada konten yang dari bengkel bintang itu kasusnya hampir sama gitu. Dari warna mobilnya sama, Iya. mati total. Nah malam itu langsung saya WA karena kebetulan ada nomor WA-nya. Akhirnya dibalas sama Pak Arifin. Ya akhirnya dari tim datang ke rumah untuk room service, dicek semua. Ya alhamdulillah mobil bisa nyala. Walaupun itu yang EPS-nya ya yang ya pertama. yang kedua baru bisa. Yang keduanya baru bisa dikeluarkan. Evakuasi. Ya, yang pertama mobil bisa dinyalakan. Bisa dinyalakan. Ya. Dan yang kedua bisa dikeluarkan. Dan sekarang sudah bisa jalan-jalan. Yang ketiga jalan-jalan. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mobil ini. Amin. Semoga nggak ada yang sama ya om nasibnya ya. Edukasi juga nih. Ya pelajaran buat yang punya EcoSport ini atau yang ada sunroofnya supaya berhati-hati terhadap air. Air ya. Ya, karena air itu sangat luar biasa merusak komponen-komponen elektronik Iya. yang ada di dalam. Apalagi air hujan ya om ya. Apalagi air hujan itu korosinya lebih cepat daripada air tanah dan daya rusaknya juga luar biasa fatal. Iya. Jadi komponen elektrik, komponen-komponen teknik ininya apa kayak di besi-besinya juga habis gitu. Iya. Ini masih ini om termasuk kuat dibanding kita di sana juga ada mobil Corolla. Itu kita biarin dijemur, dipanas kena hujan itu udah keropos semua om. Semua ya. Iya udah tinggal 60%-an lah. Jadi kualitas besinya beda ya. Beda kualitas besinya juga. Ya, ya. Nah, memang mobil Eropa atau Amerika memang kualitas dia lebih unggul lah. Iya. Gak kaleng-kaleng ya om ya. Kaleng-kaleng mobil. Siap. Oke. Ini masih nyaman di bawahnya. Masih nyaman banget ya om. Ya, masih nyaman, masih aman. Hanya ada beberapa yang masih kurang, memang harus nanti diperbaiki lagi Sambil berjalan ya om ya. sambil berjalan. Pajaknya juga habis juga ya om. Ya, insya Allah nanti mudah-mudahan rezekinya ada lagi. Amin. Saya bisa bayar pajak, ya bisa datang lagi ke Bintang. Siap. Siap. Tahu ada yang ya tukar pikiran lah. Terus yang IPS juga tuh kan kemarin pas dibuka heran sih, Iya. kok bisa sampai begini besi gitu. Saya juga baru nemuin om kalau EPS kayak gitu dia. Baru ya? Sampai bener-bener ngarat banget. Sampai si besi dalamnya ini aja saya baru nemuin tuh yang sampai kayak gitu. Sampai kuning gitu ya? Iya. Tapi dia masih bisa ya, masih kuat ya. Jadi Masih mungkin nggak keropos dia dia. kulit-kulitnya aja gitu makan ya. Iya. Karat semua tapi Tapi nggak keropos. Tapi nggak keropos gitu. Nggak. Dagingnya masih ada lah gitu ya. masih. Remnya juga masih gigit ya. Masih om, masih oke kok. Kopling juga masih halus ini. Enak Masih empuk ringan, om, iya. Koplingnya. AC dengan nyala mobil juga stabil ya. Ya Nggak nggak. ngejeglak gitu kan. Ya nggak apa namanya nggak turun RPM-nya. Nggak turun, nggak naik. Nggak ngedrop lah gitu ya tenaganya. Hmm. Itunya juga nyala semua ya om. Nyala. Si ininya
awal mula rusaknya gimana tuh Om tuh? Sampai dia tidur lama tuh. Saya tuh karena tinggal di Sulawesi dulunya tuh, saya tahunya dari katanya gitu, tapi memang saya juga belum tahu pastinya, cuma dibilangnya dulu waktu masuk tol, di jalan tol itu nggak bisa dibelokin katanya setirnya. Okay. Itu pas ada tikungan nggak bisa belok lurus, nah akhirnya minggir. Nah, terus nggak lama mobilnya mati gitu. Setelah itu dimatiin, ditunggu berapa lama, sebentar nyala lagi, langsung dibawa pulang. Manggil mekanik ceritanya. Manggil mekanik, ternyata sama mekaniknya bukannya diperbaikin, malah tambah rusak ke yang lain. Menurut cerita gitu. Akhirnya panggil mekanik yang lain juga, nyerah karena udah terlalu banyak yang rusak. Gitu. Akibat mekanik yang pertama kali itu ya. Iya. Banyak kerusakan dan banyak beberapa yang diganti katanya begitu. Jadi nggak karuan ya. Nggak karuan. Yang diganti malah bukan problem yang bikin ininya. Iya, yang bukan masalahnya yang diselesaikan, tapi ke yang lain-lain akhirnya merembet. Jadi masalah baru. Masalah baru. Semakin parah kondisinya. Makin parah, udah didiamkan tuh. Diamkan lama, kemudian dicoba lagi, ada yang nawarkan biayanya luar biasa, tinggi-tinggi semua. Kesempatan kali. Iya. Kalau kita sih belum bisa kita estimasi biaya, karena kan ya yang masih bisa kita pakai ya kita pakai, tapi ya kita nggak janji. Tapi ya tetap kita meminimalisir gitu Om. Iya. Kalau di kita ini. Iya. Makanya kita kan bengkel alternatif. Kalau saya istilahnya, kalau yang memang benar-benar orang pencinta mobil ya, dan memang didukung sama budget yang cukup, ya spare part yang baru maunya sih begitu. Mau berhubung budget juga kan harus kuat kan gitu. Iya, dan ini juga spare partnya jarang, udah langka gitu kan istilahnya. Untuk ada langsung itu nggak seperti mobil Jepang lah, yang banyak udah dijual di mana-mana. Iya. Dan biayanya juga udah lumayan keluar banyak di mekanik sebelumnya ya Om. Ya udah keluar berapa kali lah gitu mekanik sebelumnya, tapi hasilnya nggak ada gitu. Bengkel itu sebenarnya Ford tuh mungkin ada beberapa lah, di daerah Tangsel juga ada yang spesialis Ford. Jadi kebetulan yang saya dapat ada kejadian yang masalahnya hampir sama gitu dengan yang datang ke bengkel Bintang ini. Gitu. Makanya saya pikir ya ini mungkin memang tidak sama kasusnya gitu, tapi paling tidak mati totalnya itu yang sama gitu. Iya. Benar. Kadang emang suka gitu Om Ford. Jadi ininya sama tapi kerusakannya di tempat yang berbeda dia. Kasusnya sama-sama mati tapi beda ini. Beda penanganan lah ya. Iya, betul. Sama Matic juga kadang banyak yang kasus nggak bisa mundur, tapi belum tentu kerusakannya sama. Kayak gitu. Sebenarnya kalau manual malah jarang aneh-aneh dia. Jarang aneh-aneh ya. Mobil paling kuat dia. Handal lah gitu ya. Bingung nyarinya dalam-dalam ini. Bengkel bisa ada di dalam. Iya. Tapi pas saya lihat rame mobil. Iya. Jadi ketahuan Om yang bener-bener niat perbaikan. Iya. Pengen bener mobilnya sehat gitu. Iya, depan lagi ya Mas. Iya, depan lagi. Kayak ibaratnya pengobatan alternatif ya. Tempatnya tersembunyi. Tapi kalau yang berkualitas walaupun tersembunyi itu tetap dicari. Iya. Karena hasil yang berbicara. Iya. Oke, kita sudah sampai di bengkel.
Oke, teman-teman, itu tadi ya kisah dramatis dari Ford EcoSport ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan atau kita kerjakan di mobil ini paling tidak sudah membuat mobil ini tidak menjadi barang yang akan dianggurkan begitu saja, tidak akan menjadi mobil yang akhirnya akan diloakkan gitu ya. Ini masih bisa diselamatkan gitu, walaupun kondisinya sudah seperti sebelumnya kayak gitu. Untungnya mobil ini adalah manual ya, jadi masih lumayan minim lah untuk biayanya, tidak sebesar kalau mobil ini transmisinya matic, karena pasti akan banyak hal yang menjadi kendala gitu. Oke, kira-kira itu aja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bisa menjadi edukasi penting buat teman-teman semua, buat siapapun yang mempunyai mobil ada fitur sunroof atau panoramic roof. Harap perhatikan, jangan sampai lupa ketika sudah membuka fitur tersebut atau menggunakan panoramik dan sunroof tersebut, selalu ditutup kembali ketika memang mobilnya terparkir di area luar rumah gitu ya. Kalau selalu parkir di garasi sih nggak masalah gitu ya, tapi kalau pas di luar, walaupun tidak hujan, tapi bisa juga kan terjadi hal yang lain, misalnya jadi masuk kotoran atau bahkan dimasukin orang gitu ya. Ini biar menjadi perhatian buat semuanya. Selalu diingat, fitur ini oke, tapi juga akan menjadi sesuatu yang membahayakan kalau kita lupa. Gitu ya. Segitu aja, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Terus berikan dukungan dan masukan kepada channel Bintang Otowalk supaya lebih semangat berbagi tips dan trik otomotif yang lebih bermanfaat lagi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bintang Otowalk.